Selamat datang di Genius ID, perusahaan yang menyediakan alat permainan yang dapat menstimulasi seluruh aspek perkembangan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti dari kelas 2 APG PAUD, sekaligus sebagai Direktur Utama dari perusahaan Genius ID. Perkenalkan, nama saya Firda Anggi Astagini sebagai Direktur HRD. Saya Sylvia Regina sebagai Manajer Keuangan. Perkenalkan, nama saya Laras Megawati Asunda dengan NIM 1905785. Saya di sini sebagai manajer produksi di perusahaan Genius ID. Perkenalkan, nama saya Hani Khalifatur Rosidah dengan NIM 1900369. Saya sebagai manajer pemasaran dari produk Genius ID. Perkenalkan, nama saya Cucu Setiawati dengan NIM 1905800 menjabat sebagai manajer pemasaran dari Genius ID. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai profil usaha dari Genius ID ini serta deskripsi produk yang dihasilkan oleh perusahaan Genius ID ini. Nah, mengenai sejarah berdirinya Genius ID ini, yakni dilatar belakangi oleh perkembangan anak usia dini pada masa emas atau golden age, serta melihat pada realita di lapangan bahwasannya guru, khususnya guru PAUD, lebih mengedepankan pada calistung dan terkadang perkembangan pada anak usia dini yang terbilang sangat penting dikesampingkan. Nah, oleh karena itu kami ingin memberikan kontribusi untuk mengoptimalkan perkembangan anak dengan menghadirkan produk permainan edukatif yakni Genius Game Board. Nah, untuk visinya sendiri yakni Genius ID ini menjadi alat permainan edukatif pilihan utama dalam mengiringi perkembangan anak menuju kebahagiaan. Untuk misinya, yang pertama memberikan keleluasaan bermain lebih energik dengan fokus kepada perkembangan anak. Nah, selanjutnya dalam pembahasan mengenai deskripsi produk, Genius Game Board adalah permainan edukatif dengan kreasi yang menyenangkan gitu ya. Nah, permainan ini dirancang dengan sedemikian rupa supaya lebih menarik yang tentunya dapat membuat anak semakin bersemangat dalam menemukan tantangan di setiap pola permainannya. Nah, Genius Game Board ini merupakan salah satu permainan yang dapat membantu meningkatkan aspek perkembangan yang dibutuhkan anak. Bagian yang terpenting dari Genius Game Board sebagai bentuk awal permainan yang memadukan kegembiraan dan kebermaknaan di setiap langkah bermain anak. Analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Nah, untuk yang pertama ini ada strength atau kekuatan. Di sini kami menawarkan produk dengan bahan yang digunakan lebih aman dan berkualitas baik. Kemudian produk yang kami buat ini dapat menarik minat anak untuk bermain sambil belajar. Lalu insya Allah ya, produk kami yang diproduksi ini menawarkan keunggulan yang mampu menstimulasi semua aspek perkembangan anak usia dini. Termasuk permainan yang ditawarkan dapat dipahami dengan mudah oleh anak. Namun di samping itu ada weakness, kelemahan. Produk kami juga memiliki kelemahan. Di antaranya produk kami ini mudah ditiru. Memang produk seperti ini mudah ditiru gitu. Namun tetap ya kualitas nomor 1. Yang selanjutnya kelemahannya yaitu karena produk yang ini merupakan produk barang pakai gitu ya, jadi dipakai, maka lama-kelamaan kualitas produk akan semakin menurun. Tentu saja karena dipakai ya, diinjak-injak gitu, digunakan, dilempar, dadunya dilempar dan sebagainya, itu mengurangi esensi
produk gitu, jadi kualitasnya menjadi semakin menurun semakin lama. Yang selanjutnya ada opportunity atau peluang. Masih sangat jarang sekali pesaing yang memproduksi dan menjual di wilayah penjualan yang ditargetkan. Itu menjadi peluang yang sangat besar bagi bisnis kami, di mana cakupan target juga bisa lebih luas. Karena produk juga dikreasikan dan dapat di-custom sesuai permintaan dari pemesan atau customer tersebut. Produk kami ini mungkin hari ini atau saat ini produk kami dijual untuk permainan anak usia dini ya, untuk media pembelajaran anak usia dini. Namun kedepannya produk kami akan menyediakan custom yang yaitu bisa disesuaikan produknya itu menjadi untuk SD, untuk SMP, untuk SMA dan untuk umum. Nah, produk kami juga dapat menjadi media pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman. Insya Allah produk kami ini akan terus-menerus mengalami pembaruan yang disesuaikan dengan zamannya. Yang terakhir ada threat atau tantangan. Tentu saja ini menjadi tantangan luar biasa bagi bisnis kami, yaitu harga yang ditawarkan pesaing lebih murah. Lalu mencari mitra yang mau diajak bekerja sama. Itu menjadi tantangan bagi para pebisnis mungkin ya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai rencana produk. Rencana produk pada produk Genius Gameboard ID sebanyak 10 piece. 10 piece itu di luar dari pemenuhan pre-order yang sebelumnya kami lakukan. Tentunya ada beberapa tahap produksi yang telah kami lewati. Yang pertama, membeli bahan baku yang diperlukan. Yang kedua, membuat desain produk. Yang ketiga, mencetak hasil desain. Yang keempat, memotong hasil cetak sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Yang kelima, menjahit hasil memotong sekaligus menjahit dadu. Yang keenam, mengisi dadu dengan busa polister. Yang ketujuh, membuat dan menempatkan hitungan pada dadu. Yang kedelapan, uji coba produk. Yang kesembilan, pengemasan produk. Dan yang kesepuluh, pemasaran dan pendistribusian produk. Untuk strategi pemasaran yang kami berikan, kami menggunakan poin mix marketing yang mengacu pada 4P, yaitu produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion. Kami juga menggunakan strategi poin STP. S yang berarti segmenting, T targeting, dan P position. Untuk penerapan poin mix marketing 4P, yaitu yang pertama pada produk. Nah, pada produk yang kami jual yaitu Genius Gameboard atau papan ular tangga raksasa. Genius Gameboard adalah bentuk produk alat permainan edukatif yang mampu menstimulus aspek perkembangan anak. Karena produk yang kami buat dirancang untuk membuat aktif panca indera anak. Produk yang kami hadirkan dapat di-custom sendiri oleh konsumen, baik dari segi desain yang ingin disesuaikan usia ataupun tema pembelajaran anak. Yang kedua ada price atau harga. Produk yang akan kami jual di kisaran harga 300.000 dan akan disesuaikan lagi apabila bahan baku mengalami kenaikan atau penurunan harga. Harga tersebut belum termasuk ongkos kirim. Yang ketiga ada place atau tempat. Pusat tempat penjualan produk kami berada di kota Tasikmalaya. Namun pengirimannya sampai luar kota karena produk tersebut bisa di berbagai sosial media, maka pengirimannya pun dapat melalui jasa
pengiriman seperti JNE, JNT, ID Express, dan lain-lain. Yang keempat yaitu promotion atau promosi. Promosi dari produk kami dilakukan melalui tahap online dan offline. Untuk tahap online, produk yang akan kami jual menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, brosur online dengan memanfaatkan teknologi yang semakin menguasai kehidupan masyarakat secara umum agar lebih mudah dan praktis. Selanjutnya, pada tahap offline, melakukan sosialisasi produk. Nah, produk kami akan melakukan sosialisasi produk dengan terjun langsung ke lapangan untuk membagikan brosur, kartu nama, perkenalan usaha langsung kepada target market. Selain itu, dengan menambah jaringan marketing dengan memberikan promosi seperti membuka reseller kepada orang yang mengajak untuk memilih produk JIT atau Genius ID ini sebagai produk yang menarik dan edukatif. Untuk penerapan selanjutnya menggunakan penerapan STP. Yang pertama ada S sebagai segmenting atau pasar dari produk. Segmentasi pasar dari produk Genius ID adalah kelompok anak sekolah PAUD, TK, RA, Kober, sampai dengan jenjang SD di Tasikmalaya, dan juga masyarakat umum di kota Tasikmalaya. Akan tetapi, karena promosi juga dilakukan dengan cara online melalui internet, maka tidak menutup kemungkinan pelanggan juga berasal dari luar kota Tasikmalaya. Yang kedua, ada targeting atau target dari pemasaran. Target pemasaran dari produk kami lebih dikhususkan pada kelompok sekolah anak usia dini dan juga sekolah dasar, dan kelompok umum seperti orang tua dan masyarakat. Karena hal ini pada kelompok sekolah dan umum memiliki ukuran pasar yang besar dan diperkirakan memiliki kebutuhan untuk memanfaatkan produk Genius ID sebagai produk yang edukatif, menarik, dan inspiratif tentunya. Yang ketiga, position sebagai harapan atau pencapaian produk. Nah, produk Genius ID diharapkan dapat menjadi produk permainan edukatif, inspiratif, dan efektif untuk menstimulus seluruh perkembangan anak. Produk kami adalah produk hasil discovery dari produk sebelumnya, produk luar seperti permainan ular tangga yang hanya dimainkan oleh tangan. Nah, produk kami mencoba agar tidak hanya digunakan oleh tangan saja, namun seluruh panca indera anak dapat digunakan secara aktif. Nah, juga dapat disesuaikan berdasarkan usia dan keinginan customer sehingga lebih menarik, inspiratif, dan efektif. Dalam rencana keuangan, yang pertama ada biaya peralatan dan biaya lain untuk memulai usaha. Genius ID membutuhkan uang 12.550.000 untuk membeli alat yang digunakan. Di antaranya ada mesin printing, mesin jahit, lem tembak, dan komputer. Kemudian untuk biaya lainnya membutuhkan 1.150.000
di mana untuk transportasi, pulsa dan kuota, untuk konsumsi dan sewa alat. Sehingga total modal awal yang dibutuhkan saat memulai usaha yaitu untuk membeli peralatan dan biaya lainnya itu sekitar 13.700.000. Yang kedua ada biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung atau BBBL, di mana Genius ID ini membutuhkan modal untuk membeli BBBL ini sebanyak 1.080.000. Di antaranya peralatannya itu spons, kain flanel, busa polyester, lem lilin, plastik, benang, tinta printing, kain nilon yang disesuaikan dengan harga yang ada di toko-toko tersebut. Kemudian yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung atau BKTL. Genius ID membutuhkan 3 tenaga kerja langsung dan per orang itu akan dibayar sebanyak 50.000 sehingga total BKTL yang harus dibayarnya itu sebanyak 150.000. Kemudian untuk biaya pendukung lainnya sebanyak 220.000, diantaranya ada gunting atau cutter, meteran, penggaris, dan pensil. Yang ketiga ada biaya operasional, di mana biaya ini merupakan biaya yang dibayar tetap setiap bulannya. Di antaranya ada tagihan listrik, ada biaya tenaga kerja, biaya promosi dan sewa tempat, dan Genius ID ini membutuhkan biaya operasional sebanyak 1.050.000 per bulan yang harus dibayar. Kemudian yang selanjutnya ada juga biaya pemasaran, di mana biaya ini dibutuhkan untuk mendukung proses pemasaran suatu barang tersebut. Di antaranya kita membutuhkan brosur, pulsa dan kuota, packing dan transportasi, sehingga totalnya sebanyak 530.000. Selanjutnya kita akan menghitung HPP dan BEP untuk produk Genius Gameboard ini. Nah, untuk biaya produksinya itu terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pendukung. Sehingga total biaya produksi dari Genius ID itu sebanyak 1.450.000 dan itu produk yang dihasilkannya itu sebanyak 10 produk. Nah, untuk harga terjual per unitnya itu 145.000. Dan kami mengambil harga jualnya itu 300.000 sehingga kami memperoleh keuntungan kotor per unitnya itu 155.000. Selanjutnya kita akan menghitung break even point dari Gameboard. Nah, jika biaya operasional yang dibutuhkan setiap bulannya 1.050.000, maka jumlah Gameboard yang harus diproduksi dan dijual agar perusahaan tidak rugi yaitu harus menjual minimal 7 unit, karena titik impasnya itu berarti biaya operasionalnya itu dibagi dengan laba kotor per unit. Nah, biaya operasional tadi 1.050.000 dan dibagi dengan laba kotornya 150.000, maka akan menghasilkan 7 unit. Selanjutnya, perusahaan kami dalam setiap bulannya akan menambah 2 item, di mana pada 3 bulan pertama yaitu bulan Januari, laba kotornya yaitu 3.100.000, biaya penjualan 1.050.000 dan laba bersih 2.050.000, dan itu menjual sebanyak 20 item. Kemudian pada bulan Februari sebanyak 22 item menghasilkan laba kotor 3.410.000, biaya penjualan 1.050.000 dan laba bersih sebanyak 2.360.000. Dan pada bulan ketiga yaitu bulan Maret dengan menjual 24 item, maka laba kotornya sebanyak 3.720.000, biaya penjualannya 1.050.000 tetap, kemudian laba bersihnya 2.670.000. Pada payback period
Genius ID melakukan sebuah investasi dengan besaran Rp13.700.000 dan dengan jumlah prosit per tahun adalah Rp11.890.000. Maka payback periodnya adalah investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Nah, 13.700.000 ini dibagi 11.890.000 dikali 1 tahun yang menghasilkan 1,15 tahun atau 1 tahun 2 bulan 20 hari. Seperti itu. Di mana investasi awal ini berasal dari biaya peralatan dan biaya lain untuk memulai, ditambah biaya lain yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Tadi untuk biaya peralatannya adalah Rp12.550.000 ditambah biaya lain yaitu Rp1.150.000, sehingga total untuk investasi awal adalah Rp13.700.000. Nah, sementara itu untuk jumlah proceed per tahunnya yang 11.890 itu adalah berasal dari kisaran penjualan dalam setahun, yakni berjumlah 42 produk dikali 300.000, yaitu harga kita menjualnya. Nah, hasilnya adalah 12.600.000. Nah, kemudian kita memperkirakan penyusutan berjumlah 10 juta. Nah, jadi yang 12.600.000 itu dikali 5%, sehingga menghasilkan Rp1.890.000, sehingga yang Rp1.890.000 itu ditambah dengan penyusutan tadi yang berjumlah 10 juta sehingga jadi 11.890.000, seperti itu. Hingga pada payback period ini kita mendapatkan hasil 1 tahun 2 bulan 22 hari untuk kita dapat mengembalikan modal awal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak usaha dan solusi dari dampak usaha itu sendiri. Setiap usaha pasti memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, untuk Genius Gameboard itu sendiri memiliki dampak positif dan dampak negatif. Di mana dampak positifnya itu ada dari segi sosial, segi ekonomi, dan lingkungan. Nah, dampak positif pada segi sosial, yang pertama, produk dapat memberikan pengaruh sosial masyarakat dengan meningkatkan interaksi antara lembaga dan masyarakat. Kemudian yang kedua, produk mudah dipergunakan dari mulai anak-anak hingga orang dewasa secara bersamaan. Dan yang ketiga, produk dapat meningkatkan stimulus perkembangan anak. Kemudian ada dampak positif di segi ekonomi. Nah, dampak positif pada segi ekonomi ini yang pertama, mendapatkan perolehan laba dari tingkat masyarakat menengah hingga atas dari hasil usaha. Kemudian yang kedua, harga produk dapat dijangkau di kalangan masyarakat. Dan yang ketiga, pemasaran produk yang luas akibat banyaknya permintaan pasar dapat membuka lapangan pekerjaan. Kemudian ada dampak positif di segi lingkungan. Nah, dampak positif pada segi lingkungan ini yang pertama, bahan produk dapat meminimalisasi pencemaran lingkungan. Dan yang kedua, sifat produk ini aman dan tahan lama untuk digunakan jangka panjang. Nah, selain ada dampak positif dari Genius Gameboard ini, Genius Gameboard ini memiliki dampak negatif, yaitu pada segi lingkungan, di mana pada penggunaan produknya memerlukan tempat dan kondisi yang cukup luas, sehingga ketika akan menggunakan produk itu membutuhkan tempat yang lapang dan memperhatikan setiap kondisi permukaan tempat. Jadi ketika akan menggunakan produk Genius Gameboard ini harus diperhatikan kondisi tempat yang akan digunakan, apakah lantai atau tempatnya itu kasar atau licin dan lain sebagainya. Nah, untuk itu
ada solusi dari dampak usaha. Nah, solusinya itu sendiri yaitu penggunaan produk disarankan digunakan ataupun dimainkan di tempat yang luas seperti halaman atau lapangan sekolah dan lain sebagainya. Ataupun jika digunakan di dalam ruangan, itu dapat dilakukan di ruangan yang luas seperti ruang kelas tanpa bangku dan meja. Timeline 3 bulan ke depan. Di perusahaan Genius ID dengan produk Genius Gameboard ID. Pada bulan Januari, di minggu pertama kita akan promosi ke sekolah dengan cara mendatangi sekolah-sekolah yang ada di daerah Tasikmalaya khususnya. Yang kedua, ada promosi online. Di minggu kedua ini kita promosi online, baik itu marketplace ataupun via media sosial. Di minggu yang ketiga kita akan promosi publik, dalam artian kita berpartisipasi dalam event ataupun kita juga akan mendatangi kelompok masyarakat tertentu. Yang keempat atau di minggu keempat kita akan kembali promosi kepada sekolah-sekolah yang memang belum sempat didatangi pada minggu pertama. Untuk bulan selanjutnya yaitu bulan Februari, kita akan produksi selama 1 bulan full untuk memenuhi pesanan pre-order dari hasil promosi yang telah kita lakukan di bulan Januari. Selain itu, kita juga akan memproduksi untuk stok barang di perusahaan. Kita lanjut pada bulan Maret. Di bulan Maret kita akan kembali pada promosi online, baik di marketplace ataupun media sosial. Selanjutnya, kita akan promosi publik ke daerah-daerah yang belum kita datangi pada bulan Januari. Selanjutnya kita akan promosi ke sekolah-sekolah yang belum didatangi di minggu ketiga, dan di minggu keempat kita akan promosi